Sebelum kita beraktivitas, kita dengar satu dulu yuk. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami akan mendengarkan renungan-Mu. Biarlah memberkati kami agar kami dapat mendengarkan apa yang mau Tuhan sampaikan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman, hari ini kita akan membaca renungan yang terambil di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ketiga, yang berbunyi, Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Teman-teman, apa yang mau kita pelajari hari ini? Perkataan yang barusan aku sebutin di ayat 3 itu adalah perkataan Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Kenapa Paulus bilang, Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar? Paulus juga mempunyai kelemahan, teman-teman. Jadi dia bilang sama jemaat-jemaat yang ada di Korintus, saya memberitakan firman Tuhan bukan karena kekuatan saya sendiri, tapi karena kekuatan Tuhan. Sebenarnya saya ini lemah dan sangat takut. Karena yang kita tahu pada zaman dulu, pada zaman sesudah Tuhan Yesus disalibkan, banyak sekali penganiayaan terhadap orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Orang-orang yang memberitakan firman Tuhan pasti dia akan dikejar, dibunuh, atau dipenggal kepalanya, teman-teman. Tentang hal kelemahan yang sudah Paulus sebutkan, kita seringkali nggak ngaku terhadap kelemahan yang kita punya. Kita lebih condong memamerkan kelebihan yang kita punya ke orang lain. Gue bisa ini, gue bisa melakukan hal yang lebih besar daripada yang lo punya. Tapi kita nggak pernah mengakui kelemahan kita dan menutup rapat-rapat kelemahan yang kita punya dalam diri kita. Kadang-kadang kita nggak tahu kalau misalnya nggak semua orang sempurna. Makanya kenapa kita harus nutupin kelemahan kita di depan orang banyak. Kita harus mencontohkan kelebihan yang kita punya. Semua manusia yang ada di dunia ini punya, nggak sempurna, teman-teman. Mereka pasti punya kelemahan secara fisik, secara emosi, secara intelektual, dan banyak hal yang mereka punya, teman-teman. Setelah Paulus mengakui kalau dirinya memiliki keterbatasan, dia juga bilang kalau misalnya semua yang dia lakukan itu semata-mata dari kekuatan Tuhan. Dan semuanya dia lakukan karena dia sangat mengasihi Tuhan yang telah mati buat kita semua. Dia sadar kalau tanpa Tuhan, kalau bukan karena Tuhan, dia bukan apa-apa. Begitu juga dengan kita, teman-teman. Kita harus sadar kalau bukan karena Tuhan yang mau mati buat kita, kita gak akan mungkin bisa ada di sini. Kita gak akan mungkin bisa diampuni dosa-dosanya, teman-teman. Yang mau kita pelajari, teman-teman, kita harus ingat Tuhan mengizinkan kelemahan ada dalam diri kita. Pasti Tuhan punya maksud, teman-teman. Tuhan memberikan kelemahan kepada kita dengan tujuan agar kuasanya nyata atas diri kita. Oleh karena itu, jangan putus asa atau menyerah karena kelemahan yang kita miliki. Kita harus ingat, teman-teman, bahwa kuasa Tuhan nggak dapat dibatasi sama apapun juga, termasuk keterbatasan atau kelemahan yang kita punya. Jadi kalau misalnya kita tahu kita lemah, kita orang-orang yang punya keterbatasan, it's okay, teman-teman. Nggak apa-apa untuk menjadi orang yang lemah, karena orang yang direndahkan, orang yang lemah akan ditinggikan sama Tuhan. Itu yang harus kita percaya, teman-teman. Jadi diri kita sendiri, dan jangan malu mengakui keterbatasan yang kita punya. Terlebih lagi di hadapan Tuhan, bilang sama Tuhan, Tuhan tahu segala hal tentang kita, tapi Tuhan mau dengar apa yang kita alami, apa yang kita sedang gumuli. Bilang sama Tuhan, Tuhan, aku sedang merasakan kelemahan, Tuhan, aku sedang jatuh. Tuhan tahu sebenarnya isi hati kita, tapi Tuhan mau kita ngobrol sama dia, kita bilang kelemahan kita. Jadi jangan ragu untuk bilang sama Tuhan, untuk ngakuin semuanya sama Tuhan, walaupun Tuhan udah tahu, tapi Tuhan mau dengar, teman-teman. Justru dalam kelemahan, kuasanya semakin dinyatakan sempurna atas kita. Jangan takut, teman-teman, untuk jadi orang yang lemah, karena Tuhan ada bersama-sama dengan orang yang lemah. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk penguatan hari ini, Tuhan. Kami ucap syukur, kami belajar dari Paulus yang datang sama Tuhan dalam keadaan lemah, tapi dia mau meminta kekuatan sama Tuhan, mau terus belajar minta pertolongan sama Tuhan untuk menjadi orang yang kuat karena Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memimpin kami di dalam segala kehidupan kami, langkah kaki kami, ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas, teman-teman.